meminta-minta dengan nyinyir, ngomel, bawel, cerewet dan menyakiti. Sesungguhnya Allah Ta'ala, apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka dia suka melihat bekas, pengaruh, nikmat itu pada dirinya. Dia membenci orang yang tampil sengsara dan tampil miskin. Dia membenci peminta-minta yang memaksa, dan mencintai orang yang menjaga penampilan dan bersikap menahan diri dalam kebutuhan. Hadis riwayat Syu'ab al-Iman al-Baihaqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang meminta dengan cara memaksa. Hadis riwayat Al-Hilyah Abu Nuaim. Barang siapa meminta-minta, padahal ia memiliki harta sebesar 40 dirham, maka ia termasuk orang yang memaksa dalam meminta. Hadis riwayat An-Nasai. Harga satu kambing di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisar antara 3 sampai 4 dirham dalam kondisi normal, tetapi bisa juga mencapai 10 dirham, 1 dinar, dalam kondisi tertentu. Ia membuatku marah terhadap diriku, karena aku tidak memiliki sesuatu untuk kuberikan kepadanya. Barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki 1 ukiah atau yang setara dengannya, maka sungguh dia telah meminta secara berlebihan, secara memaksa. Hadis riwayat Abu Daud. 1 ukiah, 40 dirham dari perak. Penolakan atau pemblokiran bantuan yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak, seperti keluarga atau orang yang berada dalam keadaan darurat. Padahal si pemberi bantuan mampu untuk memberi dan tidak ada alasan yang sah untuk menahan bantuan tersebut. Tidaklah seorang, majikan, dimintai oleh hambanya sesuatu dari kelebihan, rezeki, yang ada padanya, lalu ia menolaknya, kecuali kelebihannya itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk ular besar yang botak, berbisa, yang akan membelitnya. Hadis riwayat Abu Daud. Menyebut-nyebut pemberiannya, mundat-undat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan lebat, maka jadilah dia bersih, tidak bertanah lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 264. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang, tidak disucikan, diberi keberkahan atau ampunan, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang menyeret kain sarungnya, isbal, berlagak hebat. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, yang tidak memberi apapun kecuali disertai ungkitan. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang membiasakan minuman keras. Hadis riwayat Nasai. Penahanan atau penghalangan terhadap kelebihan air yang seharusnya bisa digunakan oleh orang lain, padahal ada kebutuhan mendesak atau darurat yang mengharuskan orang tersebut untuk memberikan air kepada yang membutuhkan. 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Seorang lelaki yang memiliki kelebihan air di padang gersang,
namun menolak memberikannya kepada musafir. Hadis riwayat Bukhari. Kufur, menutup diri terhadap bersyukur pada kebaikan orang lain, yang menyebabkan kufur pada nikmat Maha Hak, Allah. Barang siapa diberi sesuatu, nikmat, lalu ia memiliki, bisa membalasnya dengan baik, maka hendaklah ia membalasnya dengan kebaikan. Dan barang siapa tidak mampu membalasnya, maka hendaklah ia mengucapkan pujian kepada Allah. Jika dia memuji Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepadanya dengan sebenar-benarnya. Tetapi jika dia menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia telah mengkufurinya. Dan barang siapa memakai sesuatu yang bukan miliknya, berpura-pura punya, maka dia seperti orang yang mengenakan dua kain kebohongan. Hadis riwayat Abu Daud. Menahan bantuan atau kebaikan yang diminta dengan niat demi Allah, dan permintaan itu bertujuan untuk mendapatkan surga. Tahukah kalian siapa manusia yang paling buruk? Yaitu, seseorang yang diminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, tetapi dia tidak memberi. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak puasa di hari-hari pada bulan Ramadhan, membatalkan puasa Ramadhan dengan bersetubuh atau dengan perkara yang membatalkan selain bersetubuh tanpa uzur. Barang siapa berbuka, tidak berpuasa, 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menggantikan, menebus, puasanya itu dengan berpuasa sepanjang hayatnya sekalipun dia berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa alasan, seperti sakit atau uzur, maka tidaklah bisa menggantikan puasanya itu dengan berpuasa sepanjang hayatnya sekalipun. Hadis riwayat Bukhari. Menunda-nunda penggantian puasa sampai datangnya Ramadan berikutnya. Hendaknya, puasa yang tertinggal segera diganti sebelum datangnya bulan Ramadan yang berikutnya. Aku pernah memiliki utang puasa dari bulan Ramadan, dan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Syaban, karena kesibukanku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau karena urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dan tertempel tanah kotor pada hidungnya seorang lelaki, hina dan rendah, telah masuk bulan Ramadan, kemudian bulan itu berlalu sebelum dia diampuni dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka Nafi berkata, Ibnu Umar biasa berkata, barang siapa telah masuk bulan Ramadan, yang baru, namun belum berpuasa Ramadan sebelumnya, yang lalu, maka hendaklah ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, yang ditinggalkan, sebesar 1 mad gandum. Setelah itu, tidak ada kewajiban qadha atasnya. Hadis riwayat Al-Daraqutni. Namun, jumhur ulama, mayoritas, tidak mengikuti pendapat ini, karena Qiyas Al-Baqarah 184. Maka wajib menggantinya pada hari yang lain. Wajib qadha, dan jika ditunda tanpa uzur, maka tambahan fidyah pun wajib. Istri berpuasa bukan puasa wajib tanpa persetujuan suami. Wanita tidak boleh berpuasa, puasa sunnah, saat suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya, kecuali puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Puasa di 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Dari Ibnu Umar, berkata, tidak diberikan keringanan, tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak menemukan hewan kurban. Hadis riwayat Bukhari.
Dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang puasa pada 1 hari sebelum Ramadan, hari Idul Adha, hari Raya Idul Fitri, dan hari-hari tasyrik. Hadis riwayat Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra. Pembatalan atau penghentian iktikaf oleh orang yang nazar yang waktunya terbatas. Dengan membatalkannya, seperti jima dan jima di dalam masjid, meskipun pelakunya bukan seorang yang sedang beriktikaf. Dan janganlah kamu mendekati mereka, istri-istri kalian, sedang kalian sedang beriktikaf di masjid. Quran Surat Al-Baqarah 187. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sedang beriktikaf, beliau mengulurkan kepalanya kepadaku, ke dalam rumah, maka aku menyisir rambutnya. Dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena kebutuhan manusiawi. Hadis riwayat Muslim. Jika hanya menyisir rambut saja dilakukan dengan sangat menjaga batas, apalagi jima yang jelas lebih berat dan membatalkan itikaf. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk dijadikan tempat buang air kecil ataupun hal-hal yang najis. Masjid-masjid itu hanyalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, untuk salat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Apalagi masjid digunakan sebagai tempat jima, jelas lebih haram. Maka, meninggalkan itikaf nazar yang waktunya sudah ditetapkan secara spesifik, tanpa alasan syar'i, dihukumi haram, dan pelakunya wajib mengganti qadha itikaf tersebut. Selanjutnya dosa 148. Mampu melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakannya sampai mati.